Nilai dolar Amerika kembali naik dan mulai jadi pembicaraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Kenaikan dolar ini biasanya langsung terasa di berbagai hal, mulai dari harga barang impor, biaya perjalanan luar negeri, sampai harga kebutuhan sehari-hari yang perlahan ikut naik. Banyak orang mulai bertanya-tanya, kenapa setiap dolar naik, suasana ekonomi langsung terasa tegang dan ramai dibahas di media sosial maupun berita televisi. Kadang baru lihat tulisan rupiah melemah saja, orang sudah langsung khawatir harga semuanya bakal naik dan kondisi ekonomi bakal makin sulit. Belakangan ini, pembahasan soal rupiah terhadap dolar memang makin sering muncul. Ada yang khawatir biaya hidup jadi lebih berat. Ada juga yang bingung sebenarnya apa penyebab utama dolar bisa terus menguat. Sebagian orang mungkin merasa ini cuma angka biasa di layar berita. Tapi kenyataannya, pergerakan dolar bisa berdampak ke banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari harga gadget, kendaraan, bahan baku industri, sampai biaya pendidikan luar negeri bisa ikut terpengaruh ketika dolar naik. Makanya, isu seperti ini biasanya cepat viral karena hampir semua orang merasa punya kaitan dengan kondisi ekonomi. Selain itu, banyak perusahaan di Indonesia masih bergantung pada impor dan transaksi menggunakan dolar. Ketika nilai dolar naik, biaya memberi barang dari luar negeri otomatis ikut meningkat. Perusahaan yang membutuhkan bahan baku impor juga harus mengeluarkan uang lebih besar dibanding sebelumnya. Dampaknya bisa terasa ke harga elektronik, makanan tertentu, pakaian, bahkan beberapa kebutuhan pokok yang perlahan ikut naik. Ini yang sering bikin masyarakat mulai merasa kondisi ekonomi sedang kurang baik. Walaupun sebenarnya tidak semua sektor langsung terkena dampak besar, rasa khawatir biasanya tetap muncul karena masyarakat takut harga barang terus naik sedikit demi sedikit. Kenaikan dolar juga sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil. Saat terjadi perang, konflik dagang, krisis energi, atau ketidakpastian ekonomi dunia, banyak investor memilih menyimpan uang dalam bentuk dolar karena dianggap lebih aman. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dan nilainya ikut naik dibanding mata uang lain, termasuk rupiah. Jadi sebenarnya bukan cuma Indonesia yang terdampak. Banyak negara lain juga mengalami tekanan yang sama ketika dolar sedang sangat kuat. Kadang masyarakat hanya melihat rupiah melemah, padahal di sisi lain, banyak mata uang dunia juga sedang mengalami hal serupa terhadap dolar Amerika. Di media sosial sendiri, topik dolar naik biasanya langsung memancing banyak reaksi. Ada yang panik dan takut harga kebutuhan naik semakin tinggi, ada juga yang mencoba tetap tenang sambil berharap kondisi segera membaik. Bahkan tidak sedikit yang bercanda, kalau setiap dolar naik, dompet terasa makin tipis, walaupun gaji belum tentu ikut naik. Candaan seperti itu sebenarnya menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Apalagi beberapa tahun terakhir, dunia memang sering menghadapi berbagai krisis yang membuat banyak orang makin sensitif terhadap isu ekonomi. Menurut saya pribadi, kondisi seperti ini memang wajar membuat banyak orang khawatir, terutama kalau harga kebutuhan mulai naik perlahan dan pengeluaran makin terasa berat. Tapi di sisi lain, pergerakan ekonomi dunia memang selalu berubah dan tidak bisa ditebak sepenuhnya. Kadang dolar naik tinggi, beberapa waktu kemudian bisa turun lagi, tergantung situasi global dan kebijakan ekonomi masing-masing negara. Yang penting, masyarakat tetap mengikuti perkembangan dengan tenang, tidak mudah panik, dan mulai lebih bijak dalam mengatur keuangan di tengah kondisi dunia yang masih penuh ketidakpastian. Belakangan ini, pembahasan soal rupiah terhadap dolar memang makin sering muncul di mana-mana. Mulai dari berita televisi, media sosial, YouTube, sampai obrolan santai di warung kopi, banyak yang membahas kenapa nilai dolar terus naik dan rupiah terlihat melemah. Ada yang khawatir biaya hidup jadi lebih berat. Ada juga yang bingung sebenarnya apa penyebab utama dolar bisa terus menguat seperti sekarang. Sebagian orang mungkin merasa ini cuma angka biasa di layar berita. Tapi kenyataannya, pergerakan dolar bisa berdampak ke banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, setiap kurs dolar naik, suasana langsung terasa lebih ramai dan penuh kekhawatiran. Kenaikan dolar sendiri biasanya dipengaruhi banyak faktor, terutama kondisi ekonomi Amerika yang dianggap masih lebih kuat dibanding beberapa negara lain. Saat ekonomi global sedang tidak stabil, investor dunia cenderung memindahkan uang mereka ke aset yang dianggap aman, dan dolar sering menjadi pilihan utama.
Ibaratnya, kalau dunia lagi penuh ketidakpastian, banyak orang memilih simpan uang di tempat yang menurut mereka paling aman dulu, daripada mengambil resiko besar di negara lain. Karena permintaan dolar meningkat, nilainya pun ikut naik dibanding mata uang negara lain, termasuk rupiah. Selain itu, kebijakan suku bunga Amerika juga punya pengaruh besar terhadap naiknya dolar. Ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, banyak investor tertarik menyimpan uang atau berinvestasi di Amerika karena dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya, aliran uang dari berbagai negara masuk ke Amerika dan permintaan dolar semakin tinggi. Hal seperti ini memang terdengar rumit bagi sebagian orang, tapi dampaknya bisa terasa sampai ke kehidupan masyarakat biasa. Kadang orang tidak sadar kalau keputusan ekonomi di negara lain ternyata bisa ikut mempengaruhi harga barang di Indonesia. Padahal hubungan ekonomi dunia sekarang memang saling terhubung satu sama lain. Di sisi lain, kondisi ekonomi global beberapa tahun terakhir memang sedang penuh ketidakpastian. Konflik antar negara, perang dagang, kenaikan harga energi sampai ketegangan politik dunia membuat pasar keuangan jadi tidak stabil. Saat situasi seperti itu terjadi, dolar biasanya semakin dicari karena dianggap lebih aman dibanding mata uang lain. Ini yang membuat dolar sering menguat ketika dunia sedang menghadapi banyak masalah. Jadi, kadang bukan karena rupiah yang terlalu lemah, tapi memang dolar sedang berada di posisi sangat kuat dibanding mata uang lain di dunia. Dampak dari dolar yang terus menguat juga mulai terasa di berbagai sektor kehidupan. Harga barang impor bisa naik karena perusahaan harus membayar lebih mahal untuk membeli produk dari luar negeri. Biaya perjalanan ke luar negeri juga ikut meningkat karena nilai tukar rupiah menjadi lebih lemah. Bahkan, beberapa bisnis yang punya utang dalam dolar bisa merasa lebih terbebani karena jumlah yang harus dibayar jadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Kalau kondisi seperti ini berlangsung lama, biasanya perusahaan juga mulai menyesuaikan harga produk mereka agar tidak rugi. Akhirnya, masyarakat lagi yang perlahan merasakan dampaknya lewat kenaikan harga barang di pasaran. Tidak hanya perusahaan besar, masyarakat biasa pun mulai ikut merasakan perubahan ketika dolar naik terus-menerus. Harga gadget, laptop, kendaraan, hingga beberapa bahan makanan tertentu bisa ikut naik karena masih bergantung pada impor atau bahan baku dari luar negeri. Kadang kenaikannya memang tidak langsung besar, tapi perlahan mulai terasa dalam pengeluaran sehari-hari. Ini yang sering bikin masyarakat jadi lebih waspada dan mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu penting. Ada juga yang mulai bercanda kalau sekarang lihat harga barang, rasanya makin bikin pusing dibanding beberapa tahun lalu. Di media sosial sendiri, pembahasan soal dolar naik sering memunculkan berbagai reaksi menarik. Ada yang langsung panik dan mengira ekonomi sedang benar-benar buruk. Ada juga yang mencoba menjelaskan bahwa kondisi seperti ini memang sering terjadi dalam ekonomi global. Bahkan tidak sedikit yang saling berdebat soal siapa yang paling bertanggung jawab terhadap melemahnya rupiah. Kadang suasana diskusinya jadi cukup panas karena ekonomi memang topik yang sensitif bagi banyak orang. Apalagi kalau harga kebutuhan mulai naik, masyarakat biasanya jadi lebih mudah khawatir terhadap kondisi keuangan mereka ke depan. Menurut saya pribadi, yang membuat isu dolar selalu ramai dibahas bukan hanya karena angkanya naik, tapi karena dampaknya bisa dirasakan hampir semua kalangan masyarakat. Mulai dari pelaku bisnis sampai orang biasa yang cuma belanja kebutuhan sehari-hari, bisa ikut merasakan efeknya secara perlahan. Karena itu, setiap kali dolar kembali menguat, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada kondisi ekonomi dan masa depan harga-harga kebutuhan ke depannya. Selain itu, banyak perusahaan di Indonesia masih bergantung pada impor dan transaksi menggunakan dolar. Ketika nilai dolar naik, biaya membeli barang dari luar negeri otomatis ikut meningkat. Perusahaan yang membutuhkan bahan baku impor juga harus mengeluarkan uang lebih besar dibanding sebelumnya. Dampaknya bisa terasa ke harga elektronik, makanan tertentu, pakaian, bahkan beberapa kebutuhan sehari-hari yang perlahan ikut naik. Ini yang sering bikin masyarakat mulai merasa kondisi ekonomi sedang kurang baik karena harga barang sedikit demi sedikit berubah jadi lebih mahal. Tidak sedikit industri di Indonesia yang masih memakai bahan baku dari luar negeri untuk proses produksi mereka. Mulai dari industri makanan, otomotif, elektronik, farmasi, sampai industri pakaian, banyak yang masih bergantung pada impor. Ketika dolar menguat, biaya produksi otomatis ikut naik karena perusahaan harus menukar rupiah lebih banyak untuk mendapatkan dolar. Jadi walaupun barangnya dibuat di Indonesia, kadang bahan utama atau komponennya tetap berasal dari luar negeri.
Karena itulah, kenaikan dolar bisa berdampak cukup luas ke berbagai sektor ekonomi, bukan cuma perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil yang bergantung pada pasokan impor. Dampak kenaikan dolar juga sangat terasa di dunia teknologi dan elektronik. Smartphone, laptop, kamera, konsol game, hingga komponen komputer biasanya sangat dipengaruhi oleh kurs dolar karena sebagian besar produk atau komponennya berasal dari luar negeri. Makanya setiap dolar naik, banyak orang langsung takut harga HP atau laptop bakal ikut naik juga. Hehe, apalagi buat anak muda yang sedang menabung untuk beli gadget impian, perubahan kurs kadang bikin harga tiba-tiba terasa makin jauh dari jangkauan. Bahkan beberapa toko elektronik biasanya mulai menyesuaikan harga ketika kurs dolar terus bergerak naik dalam waktu lama. Selain barang elektronik, sektor otomotif juga bisa ikut terkena dampak. Banyak suku cadang kendaraan masih diimpor dari luar negeri, sehingga biaya produksi kendaraan bisa meningkat saat dolar menguat. Akibatnya, harga mobil, motor, bahkan biaya servis dan spare part tertentu dapat ikut naik perlahan. Mungkin kenaikannya tidak langsung terasa besar dalam satu hari, tapi kalau dolar terus tinggi, biasanya dampaknya mulai terlihat sedikit demi sedikit. Hehe, masyarakat kadang baru sadar setelah melihat harga kendaraan atau biaya perbaikan ternyata sudah berbeda dibanding beberapa bulan sebelumnya. Bukan cuma barang mahal, beberapa kebutuhan pokok juga bisa terdampak secara tidak langsung. Misalnya ketika biaya impor bahan baku makanan meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga produk mereka agar tetap mendapatkan keuntungan. Selain itu, biaya transportasi dan distribusi juga bisa ikut naik jika harga energi dunia terdampak oleh kondisi global. Efeknya memang kadang tidak langsung terasa, tapi perlahan mulai muncul di harga-harga yang ada di pasaran. Hehe, ini yang membuat masyarakat sering merasa pengeluaran makin besar, walaupun barang yang dibeli terasa masih sama seperti biasanya. Kenaikan dolar juga bisa berdampak ke dunia pendidikan dan perjalanan luar negeri. Biaya kuliah di luar negeri tentu menjadi lebih mahal karena pembayaran biasanya menggunakan dolar atau mata uang asing lainnya. Tiket pesawat internasional, biaya hotel, hingga kebutuhan selama di luar negeri juga ikut terasa lebih berat ketika rupiah melemah. Buat orang yang punya rencana liburan atau sekolah ke luar negeri, kondisi seperti ini kadang bikin mereka harus menghitung ulang anggaran. Hehe, ada juga yang akhirnya memilih menunda perjalanan sampai kurs kembali stabil. Di sisi lain, para pelaku usaha juga berada dalam posisi yang cukup sulit saat dolar terus menguat. Mereka harus memilih antara menaikkan harga produk atau mengurangi keuntungan agar pelanggan tidak pergi. Kalau harga dinaikkan terlalu tinggi, pembeli bisa berkurang. Tapi kalau harga tetap dipertahankan, keuntungan perusahaan bisa menurun cukup besar. Situasi seperti ini biasanya membuat banyak bisnis harus lebih berhati-hati dalam mengatur strategi keuangan mereka. Hehe, apalagi untuk usaha kecil yang modalnya tidak terlalu besar, perubahan kurs dolar kadang bisa terasa cukup berat dan bikin usaha jadi lebih sulit berkembang. Banyak masyarakat akhirnya mulai lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran sehari-hari. Ada yang mengurangi belanja barang impor, ada yang mulai memilih produk lokal karena dianggap lebih murah dan stabil, bahkan ada yang mulai menunda membeli barang mahal sampai kondisi ekonomi membaik. Perubahan kecil seperti ini sebenarnya menunjukkan kalau pergerakan dolar memang bisa mempengaruhi pola konsumsi masyarakat secara perlahan. Hehe, walaupun tidak semua orang langsung sadar, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat harga barang mulai naik sedikit demi sedikit. Di media sosial sendiri, perbahasan soal harga barang yang naik karena dolar juga sering jadi topik ramai. Banyak orang mulai membandingkan harga sekarang dengan harga beberapa tahun lalu dan merasa perbedaannya cukup jauh. Ada yang bercanda soal harga gadget makin tidak masuk akal, ada juga yang mengeluh kebutuhan rumah tangga makin mahal. Candaan seperti itu sebenarnya menggambarkan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Karena ketika harga barang naik, sementara penghasilan tetap sama, banyak orang mulai merasa tekanan ekonomi semakin berat. Menurut saya pribadi, inilah alasan kenapa kenaikan dolar selalu menjadi perhatian besar di Indonesia. Karena efeknya bukan cuma soal angka di pasar keuangan, tapi bisa merambat sampai ke harga barang yang digunakan masyarakat setiap hari.
Hehe, jadi wajar kalau setiap dolar naik banyak orang langsung ikut memantau perkembangan ekonomi dan berharap situasinya segera kembali stabil. Kenaikan dolar juga sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Saat terjadi perang, konflik dagang, krisis energi, atau ketidakpastian ekonomi dunia, banyak investor memilih menyimpan uang dalam bentuk dolar karena dianggap lebih aman. Akibatnya, permintaan dolar meningkat cukup tajam dan nilainya ikut naik dibanding mata uang negara lain, termasuk rupiah. Jadi sebenarnya bukan cuma Indonesia yang terdampak. Banyak negara lain juga mengalami tekanan yang sama ketika dolar sedang sangat kuat. Hehe, makanya saat dunia sedang ramai konflik atau krisis, pembahasan soal dolar biasanya ikut memanas di berbagai negara. Dalam dunia ekonomi, dolar memang sering dianggap sebagai safe haven atau tempat aman untuk menyimpan aset ketika situasi global sedang tidak menentu. Jadi, ketika investor merasa khawatir terhadap kondisi dunia, mereka cenderung menarik uang dari negara berkembang lalu memindahkannya ke aset berbasis dolar. Hal seperti ini mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, tapi efeknya bisa sampai ke kondisi ekonomi dalam negeri. Karena ketika banyak uang keluar dari negara berkembang, nilai mata uang negara tersebut biasanya ikut melemah dibanding dolar. Selain itu, kondisi ekonomi Amerika juga punya pengaruh besar terhadap pergerakan dolar di seluruh dunia. Jika ekonomi Amerika terlihat kuat, angka pengangguran rendah, dan investasi meningkat, kepercayaan investor terhadap dolar biasanya ikut naik. Hehe. Ibaratnya, kalau ekonomi Amerika terlihat stabil sementara negara lain sedang goyah, banyak orang otomatis lebih percaya menyimpan uang dalam dolar. Karena itulah, setiap ada kebijakan ekonomi Amerika sering dipantau banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor lain yang membuat dolar menguat adalah kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Ketika suku bunga dinaikkan, investor global menjadi lebih tertarik menaruh uang mereka di Amerika karena keuntungan yang didapat bisa lebih besar. Akibatnya, permintaan dolar meningkat cukup tajam. Kenaikan suku bunga ini memang sering jadi perhatian besar pasar dunia, karena dampaknya bisa terasa hampir ke semua negara. Hehe, kadang baru ada kabar suku bunga Amerika naik saja, pasar keuangan langsung bereaksi cukup besar. Di sisi lain, ketegangan geopolitik dunia juga ikut mempengaruhi nilai dolar. Konflik antar negara, perang dagang, sampai masalah politik internasional sering membuat kondisi ekonomi global jadi tidak stabil. Ketika situasi dunia terasa penuh ketidakpastian, investor biasanya memilih aset yang dianggap paling aman dan mudah digunakan di seluruh dunia, yaitu dolar Amerika. Jadi semakin besar ketegangan global, biasanya dolar juga semakin dicari banyak orang. Hehe, makanya berita soal perang atau konflik internasional sering langsung dikaitkan dengan pergerakan dolar dan kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan. Banyak negara berkembang akhirnya mengalami tekanan ketika dolar terlalu kuat. Nilai mata uang mereka melemah, biaya impor meningkat, dan utang luar negeri yang menggunakan dolar menjadi lebih berat untuk dibayar. Indonesia sendiri juga bisa merasakan dampak tersebut, karena masih memiliki banyak aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan dolar. Jadi saat dolar naik tinggi, pemerintah dan bank sentral biasanya harus bekerja lebih keras menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah agar tidak melemah terlalu jauh. Di media sosial, kondisi seperti ini sering memunculkan berbagai reaksi masyarakat. Ada yang merasa takut harga kebutuhan bakal naik semakin tinggi. Ada juga yang mulai khawatir soal masa depan ekonomi dunia. Hehe, kadang orang juga bingung kenapa masalah di negara lain bisa berdampak sampai ke Indonesia. Padahal di era sekarang, ekonomi dunia memang sudah saling terhubung satu sama lain, sehingga perubahan besar di satu negara bisa ikut mempengaruhi negara lainnya. Menurut saya pribadi, kondisi global yang tidak stabil memang menjadi salah satu alasan utama kenapa dolar terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Selama dunia masih menghadapi banyak ketidakpastian, dolar kemungkinan akan tetap menjadi pilihan utama bagi banyak investor. Hehe, karena itulah, setiap ada konflik besar atau krisis dunia, perhatian masyarakat biasanya langsung tertuju pada pergerakan dolar dan kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan. Di media sosial sendiri, topik dolar naik biasanya langsung memancing banyak reaksi dari masyarakat. Ada yang panik dan takut harga kebutuhan naik semakin tinggi. Ada juga yang mencoba tetap tenang sambil berharap kondisi segera membaik.
Hehe, bahkan tidak sedikit yang bercanda kalau setiap dolar naik, dompet terasa makin tipis, walaupun gaji belum tentu ikut naik. Candaan seperti itu memang terdengar lucu, tapi sebenarnya menggambarkan keresahan banyak orang terhadap kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu. Banyak masyarakat mulai merasa pengeluaran sehari-hari perlahan menjadi lebih berat dibanding sebelumnya. Harga beberapa barang terasa naik sedikit demi sedikit, mulai dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, sampai biaya hiburan tertentu. Walaupun kenaikannya kadang tidak langsung besar dalam satu waktu, kalau terjadi terus-menerus tetap saja terasa bagi masyarakat. Apalagi untuk orang yang penghasilannya tetap, perubahan harga kecil sekalipun bisa cukup berpengaruh terhadap kondisi keuangan mereka. Kadang orang baru sadar pengeluaran membengkak setelah melihat uang belanja terasa lebih cepat habis dibanding biasanya. Di sisi lain, media sosial membuat informasi soal ekonomi menyebar sangat cepat. Baru ada berita dolar naik sedikit saja, biasanya langsung muncul berbagai komentar, video, dan pendapat dari banyak orang. Ada yang mencoba menjelaskan penyebabnya dengan serius. Ada juga yang justru membuat suasana makin panik. Kadang informasi yang beredar juga belum tentu semuanya benar. Tapi karena topiknya sensitif, banyak orang langsung ikut khawatir tanpa mencari penjelasan lebih lengkap terlebih dahulu. Apalagi kalau judul berita atau thumbnail videonya dibuat dramatis. Orang biasanya langsung penasaran dan emosinya ikut terbawa. Banyak konten kreator dan media mulai membahas kemungkinan dampak jika dolar terus menguat dalam jangka panjang. Ada yang mengatakan harga barang impor bisa semakin mahal. Ada yang khawatir daya beli masyarakat menurun. Bahkan ada yang takut ekonomi dunia menuju krisis baru. Isu seperti ini memang gampang menarik perhatian karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kadang satu video soal dolar saja bisa langsung ramai dibahas karena orang merasa topik ini menyangkut masa depan ekonomi mereka. Selain itu, masyarakat juga mulai lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran mereka. Ada yang memilih mengurangi belanja barang mahal, ada yang mulai menabung lebih banyak, bahkan ada yang menunda rencana liburan atau membeli gadget baru karena takut harga terus naik. Perubahan perilaku seperti ini sebenarnya cukup wajar ketika kondisi ekonomi terasa tidak pasti. Banyak orang memilih bermain aman sambil menunggu situasi kembali stabil. Bahkan ada yang mulai membandingkan harga barang sekarang dengan beberapa tahun lalu dan merasa perbedaannya sudah cukup jauh. Kondisi seperti ini juga bisa mempengaruhi suasana psikologis masyarakat. Saat berita ekonomi negatif terus muncul setiap hari, sebagian orang jadi lebih mudah cemas terhadap masa depan keuangan mereka. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang khawatir tabungan makin sulit terkumpul, dan ada juga yang mulai berpikir biaya hidup ke depan akan semakin berat. Walaupun belum tentu semuanya benar-benar terjadi, rasa khawatir seperti itu tetap bisa muncul karena masyarakat melihat kondisi dunia memang sedang tidak stabil. Apalagi kalau media sosial terus dipenuhi berita soal krisis, perang, atau ekonomi melemah, suasana jadi makin tegang. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah dan bank sentral biasanya terus memantau pergerakan dolar dan kondisi ekonomi global. Berbagai langkah dilakukan agar nilai rupiah tetap stabil dan dampak terhadap masyarakat tidak terlalu besar. Mulai dari menjaga cadangan devisa, mengatur kebijakan suku bunga, sampai menjaga stabilitas pasar keuangan menjadi perhatian penting. Walaupun tidak semua orang mengikuti kebijakan ekonomi secara detail, masyarakat tetap berharap kondisi bisa segera membaik, supaya harga-harga tidak semakin memberatkan kehidupan sehari-hari. Sebagian pelaku usaha juga mulai menyesuaikan strategi mereka menghadapi dolar yang terus naik. Ada yang mencoba mengurangi impor, mencari bahan baku lokal, atau menahan kenaikan harga agar pelanggan tidak pergi. Tapi di sisi lain, tidak semua bisnis punya kemampuan untuk bertahan lama jika biaya terus meningkat. Karena itu, kondisi dolar yang terlalu tinggi dalam waktu lama memang bisa menjadi tantangan cukup besar bagi dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun begitu, ada juga sebagian orang yang mencoba melihat situasi ini dengan lebih tenang. Mereka percaya pergerakan ekonomi memang selalu naik turun dan tidak akan terus buruk selamanya. Dalam sejarah ekonomi dunia juga sudah banyak terjadi krisis dan akhirnya bisa perlahan pulih kembali. Jadi walaupun situasi sekarang terasa cukup membuat khawatir, masih banyak harapan bahwa kondisi ekonomi bisa kembali stabil di masa depan. Menurut saya pribadi, kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan dolar memang sangat bisa dimengerti, karena dampaknya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi di sisi lain, kondisi ekonomi dunia memang selalu berubah dan tidak selamanya berjalan buruk terus-menerus.
Yang penting masyarakat tetap tenang, lebih bijak mengatur keuangan, tidak mudah percaya informasi yang berlebihan, dan tetap mengikuti perkembangan ekonomi dengan pikiran yang lebih tenang. Hei, karena semakin panik seseorang menghadapi situasi seperti ini, biasanya justru makin sulit mengambil keputusan dengan baik.